Oke, selamat malam Bang. Ya malam abang. Iya, Abang dari Kristennya. Oh, tuh gambar-gambar siapa di belakang itu Bang? Gambar Yesus bang kata orang. Yakin itu Yesus Bang? Siapa? Oh, I have a 25 cent. Dari mana Anda tahu itu gambar Yesus? Dari Eropa kayak itu gambar. Ah, iya. Mang Yesus orang Dari Eropa. Nggak yakin saya itu gambar Yesus Bang. Oke, thank you. Satu-satu bang, saya nggak dengar. Ibu Bunda ngomong juga. Oh, Bunda ngomong juga. Yaudah, Bunda mute dulu dah kalau gitu. Oke. Abang, yakin Abang itu gambar Yesus? Ya kita diajarkan udah ada gambar dari kecil, yakin aja. Bang, Tapi bang, bang. tanya, Tat, beda-beda itu gambarnya. Jadi yang mana benar? Yang mana yang Yesus? Maaf Bunda, satu-satu Kenapa Bunda Yesus? mohon Bunda, keadilannya. Bunda noise, Bunda. Hah? Bunda noise. Hah? Noise. Oh, noise. Oke, Bab- oke, oke. Iya. Tutup, Saya nggak tutup bisa mic dengar dulu. nanti. Bang. Bang, Abang tahu nggak gambar Yesus itu banyak? Oke, tahu. Eh, ada Bang, Yesusnya di Cina matanya sipit Bang. Yesus yang di Afrika itu negro dia, Yesusnya hitam. Terus yang di Amerika tuh yang gondrong yang sering yang kayak Abang tuh. Ini jadi yang mana yang betul gambarnya itu Bang? Ya itu bang. Dari kecil kita memang sudah ada gambar ini. Ke-mute Bang, mic-nya ketutup. Nah. Oh, ya, maaf. Kita dari kecil memang udah ada gambar ini bang. Ada yang tulisan aku berharap padamu, ada juga banyak bang gambar bang. Gak apa-apa bang. Lah, terus waktu abang menyembah Yesus itu kayak gimana ngebayangin gambar yang mana? Apakah gambar yang sipit matanya? Apakah gambar yang negro atau gambar yang gondrong gitu? Ya kita tahu ciri-cirinya ya rambutnya panjang. Gitu. tapi bang, Iya. saya pernah ini bang. Saya pernah nonton video Buya Sakur. Apa katanya? Ya kata beliau semua berhala kan dihancurkan, dipindahkan, kecuali gambar yang Maria menggendong anak. Itu benar kah bang? Mohon penjelasan bang, saya nggak tahu itu. Apakah benar Itu itu hoak, ayatnya Bang. ada? Hoak. Hoak hoak itu ya? ada di kitabnya. Iya, ada sebuah kitab yang memuat tentang masalah itu. Itu hoak. Karena apa? Ketika Fathul Makkah, ya semua berhala itu dihancurkan dan di situ ada gambar dari Ismail memegang panah gitu. Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim memegang panah. Itu disuruh dihapus. Gak ada gambar Bunda Maria dengan Yesus itu gak ada. Jadi dihapus semuanya, dibersihkan sampai berhala-berhalanya. Gitu Bang. Berarti hoak ya bang? Hoak itu. Terus ada lagi Bang pertanyaan yang lain. Kayaknya enak ngobrol sama Abang ini. Iya bang. Soalnya kenapa saya datang ke tempat abang menampilkan gambar ini? Ya karena saya mendengar Buya Sakur tadi semua berhala dipindahkan, kecuali foto yang ini gitu, yang bersama ibunya. Jadi Nggak saya ada sudah dapat gambar. Gambar itu ada di penjelasannya di hadis. Nggak ada sama sekali gitu. Disuruh Nabi hapus semua, bersihkan semua Ka'bah itu. Gitu. Boleh saya tanya Bang? Aduh, kalau tanya gawat ini bang. Iya, kalau boleh saya tanya, boleh nggak saya tanya? Bertanya apa ya? Mau bertanya apa bang? Ya. Bentar bang, saya buka itu dulu. Google di bawah layar dulu ya, bentar ya. Gini Bang, saya mau tanya dulu. Sama Anda nih, pertanyaannya ini ada 4 Bang ya. Kita senam otak sedikit gitu. Coba dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa.
Bang, di tempat Anda, ya, menurut Anda, apakah manusia itu adalah ciptaan, Bang? Betul bang, saya setuju. Nah, pertanyaan yang kedua, Yesus itu manusia atau bukan? Secara fisik manusia. Manusia. Pertanyaan ketiga, Yesus yang manusia tadi adalah ciptaan, betul? Betul, Roh Allah turun Betul. ke Bunda Maria. Baik, Yesusnya adalah ciptaan. Nah, abang yang di Kristen sekarang sebenarnya malah menyembah ciptaan, betul? Saya menghargai pendapat abang. Belum dijelaskan. Yang disembah tuh Tuhan, Bang, bukan ciptaan lah. Saya menghargai abang. Pendapat abang boleh, ya. Itu kan senam otak gitu. Kalau kita waras ngapain kita nyembah ciptaan gitu loh, Bang? Itu konteks bang. Hah? Kalau ciptaan ke Yesus, kita punya penjelasannya. Oh, ya. Kalau gitu gini aja dah. Kira-kira menurut Anda, kira-kira menurut Anda nih, ya. Karena abang Kristen terakhir malam nih. Menurut Anda, apakah masuk akal Tuhan kalah dengan ciptaannya? Secara logika tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Baik. Kalau menurut abang tidak masuk akal gitu ya. Nah, berarti Yesus yang kalah dengan tentara Romawi berarti bukan Tuhan kan gitu. Itu tidak kalah bang. Nah, kan dia diseret tentara Romawi tuh sampai disalibkan. Yesus pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar melainkan seorang yang memberikan nyawa bagi sahabatnya. Bentar dulu, saya mau tanya bang. Tentara Romawi ini, ya, dia itu apakah ciptaan Yesus? Ciptaan Sang Allah Bapa. Bukan Yesus yang ciptain. Secara fisik, Roh Allah ada padanya. Oh, berarti bukan Yesus. Yesus itu di Kristen bukan pencipta gitu bang. Itu fisiknya manusianya bang. Kalau secara Bukan pencipta. ketuhanan yang kekal, Sang Allah Bapa. Sang Allah Bapa. Oh, bukan pencipta Yesus. Iya. Nah, itu Sang Allah Bapa dalam firman-Nya. Itu pencipta bang. Lalu abang nyembah siapa? Nyembah Bapa apa nyembah Yesus? Tiga dalam kesatuan. Tritunggal. Tiga dalam satu. Ya. Ih, kayak gimana tuh? Tiga dalam kesatuan, kita mengenal Allah Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, baik. Kalau gitu saya mau tanya dah. Ya. Apakah Yesus ini Tuhan, Bang? Roh Allah ada padanya, ya. Tuhan gitu. Roh Allah ada padanya, ya. Roh Kudus Tuhan juga. Ya. Bukan Bapa roh yang yang di sorga? manusia lain. Ya. Tuhan juga. Ya. Berarti abang nyimpulkan tiga Tuhan gitu. Iya, ada berapa Tuhan? Tiga kan? Kan gitu betul. Sebentar, saya tanya abang. Saya tanya abang ya. Abang Baik. ada berapa? Saya satu. Roh ada? Roh ada saya. Perkataan abang ada? Suara saya ada terus. Ada berapa? Abang. Kenapa cuma itu yang Anda tanya? Padahal jiwa saya ada, nafsu saya ada. Oh. Yesus 5 itu- jadinya. Begini bang, kita diajarkan Roh Allah itu ada padanya. Kekuasaan diberikan kepadanya di bumi dan di surga, begitu. Jadi Dia akan menjadi ceritanya hakim yang adil. Yesus ini ceritanya dia itu punya roh Tuhan gitu, roh
Allah Roh Allah ada padaku, ada di dalam Bible. dalam diri Yesus. Hmm. Waktu Yesus itu tersalib, berarti roh Allah Tuhan tadi juga tersalib gitu. Ya, Oh, Tuhan tersalib. Tuhannya tidak mati bang, kekal. Ah, Fisik mati. itu kayak Tapi lah. Waktu Yesus itu disalib kan mati tuh. Tuhannya kemana? fisik Tuhan kekal. Kemana dia? Copot gitu dari tubuh Yesus. Tidak punya ruang dan waktu. Kemana dia, Bang? Tapi Yesus itu bangkit lagi. Tidak mati Nanti selamanya. dulu bangkitnya, yang saya bingung tadi kata Abang, di dalam diri Yesus ada roh Allah. Waktu Yesus itu mati, kemana roh Allahnya? Kekal bang. Tidak bisa mati roh Allah. Kemana dia itu? Nggak ada yang tahu, kita nggak bisa ngelihat. Sedangkan Filipus saja bingung. Gentayangan gitu. Bukan hanya saya bang, Filipus saja bingung. Tunjukkan Bapa kepada kami. Apa jawaban Yesus? Sudah berapa lama bersama aku, tetapi engkau tidak mengenal Bapa. Barang siapa melihat aku, ya mengenal Bapa. Nggak bisa Kenapa dilihat. sih, Bang? Agama kalian ini ruwet banget gitu. Ya bang, kepala aku Sakit juga. kepala dipahami. Kepala aku juga udah makin botak mikir ini. Iya, ruwet banget gitu. Iya. Heran saya. Terus gini, Bapak itu tempatnya di mana, Bang? Kalau doa yang diajarkan Yesus itu Bapa kami Bukan doa. ada di surga. Bapak Bentar bang. di Saya surga. klarifikasi sesuai data yang ada Hmm. di surga. Ya, Oh, di surga, Bapak di surga. Surga itu ciptaan bukan? ciptaan. Sebelum surga itu ada, sebelum surga itu diciptakan, di mana itu Tuhan? Nggak tahu bang. Kepala saya Nggak udah tahu. mulai pusing. Gentayangan pula berarti Saya dong. mau ketawa, Ustadz, saya mau ketawa dikit. Jadi dia cuma terima aja ya, doktrin. Iya. Ini bang, ini kebingungan. Filipus juga bingung bang. Nanya Bapak terus kemana, di mana? Iya, sebelum Ngerti ya, Bang, surga maksud tuh saya? sebelum surga tuh diciptakan, di mana Tuhan tuh? Iya ada bang. Sebelum yang sudah ada ya sudah. Sebelum ada dia sudah ada. Lah, kan dia ciptakan tuh surga, katanya Bapa yang di sorga. Berarti tempatnya kan di sorga. Sorga itu ciptaan. Sebelum dia ciptakan surga, di mana Bapak Dia sudah itu? ada. Sudah ada. Ada di mana? Ya, jangan bertanya kepada saya, Filipus juga bingung. Kok abang ketawa? Filipus bingung bang. Filipus itu ada bersama Yesus waktu itu. Filipus juga bingung sama seperti saya. Iya. Kalaunya Bapak di sorga itu, ya sebelum ada sorga, saya bingung. Dia itu di mana gitu? Yang nggak bisa Ayo. ditanyakan tuh di mana. Yang pasti ada. Pasti ada gentayangan gitu. Mungkin bergentayangan. Mungkin gentayangan. Mungkin Ya, Bang. gentayangan. Boleh bertanya balik bang? Silakan. Apa Bang? Kok mau tanya Pastikan- apa? Iya, pastikan tidak menista ya bang. Jangan Enggak. menista. Iya. Nanti darah. Kita kan nanti tanya darah jawab halal aja. dan- Ya, saya takut darah saya halal nanti darah penistaan. Apa Bang? Apa Bang? Kau mau tanya apa Bang? Iya bang, ini bang. Yesus itu kan punya mujizat yang luar biasa. Membangkitkan orang mati, orang buta melihat. Terus? Kalau Nabi Abang itu mujizat yang paling luar biasa yang Abang membuat Abang yakin itu dari Tuhan, apa Bang mujizatnya? Mohon penjelasan. Sebenarnya Saya mujizat bertanya, Nabi Muhammad itu banyak Bang sebenarnya. Keluar air dari jari jemarinya. Terus Al-Qur'an itu juga tuh, Quran yang tidak ada kesalahan itu ya mukjizat Nabi Muhammad juga tuh. Enggak ada kesalahan Al-Qur'an itu dalamnya. Terus juga membelah bulan.
Sebenarnya banyak gitu. Terus juga Nabi Muhammad itu juga bisa menyembuhkan kebutaan mata. Nah gitu. Sebentar. Ada itu dalilnya. Maaf, saya potong bang. Maaf. Itu menyembuhkan kebutaan mata atau menyembuhkan penyakit mata bang? Tolong diperjelas. Buta. Waktu itu sahabatnya berperang, kena matanya. Matanya kena tombak. Gitu. Nah, Sembuh. lalu disembuhkan oleh Nabi seperti semula. Ada hadisnya. Gitu. Jadi bang, yang namanya yang seperti itu, mukjizat seperti itu bukan tolak ukur bahwa dia itu adalah menjadi Tuhan, Nggak bisa bang. Mukjizat itu penting bang. Orang Yahudi waktu itu, kalau Yesus tidak bermukjizat, tidak ada yang percaya dengan dia. Karena yang Yahudi tunggu ini adalah seorang utusan yang punya raja, punya tentara, betul bang? Masalahnya gini bang, Kan ya. Yesus, boleh saya jelas bang? Yesus itu ketika lahir ia di keluarga sederhana, benar bang? Terus? Kalau tidak bermukjizat, tidak ada yang percaya dengan dia. Karena orang Yahudi itu menunggu kedatangan dia, pastikan utusan Tuhan itu punya tentara, punya kerajaan seperti raja-raja yang lain begitu. Jadi gini bang, Mukjizat itu penting bang bagi kita bang. Kalau masalah mukjizat bang, ya semua nabi itu punya mukjizat masing-masing. Yesus bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Nabi Musa kagak bisa, kan kayak gitu. Tapi Yesus kagak bisa membelah laut. Nabi Musa bisa gitu. Nah, jadi yang namanya mukjizat itu keahlian mereka sendiri-sendiri atas izin Tuhan mereka. Jadi itu bukan tolak ukur kita mengagungkan satu nama, nggak bisa. Bagi saya tolak ukur bang. Sekarang pertanyaan saya, kalau sifat orang Yahudi waktu itu, kalau Yesus tidak punya mukjizat, apakah orang di Israel itu akan ikut Yesus? Yesus bermukjizat saja sampai sekarang Tat, saya izin Tat, sampai sekarang pun nggak ada di Israel itu ikut Yesus. Makanya Yesus itu termasuk salah seorang yang kalian percayai tapi gagal karena nggak ada yang masuk Kristen, dan Yesus pun nggak kenal Kristen. Dah lanjut, nggak ada. Lain dari Nabi Muhammad itu seluruh jazirah itu semua jadi Islam gara-gara dia datang. Dan cuma 3 tahun loh, ingat. Cuma 3 tahun. Lanjut Tat. Nah, gitu bang. Iya bang. Tapi pengikut Kristen itu banyak loh bang. Kalau di dunia itu mayoritas. Ini kalau seperti itu, betulkah Yesus mengajarkan Kristen? Kristen yang kelompok Kristen yang berusaha mengikuti Yesus. Kalau mau Gini, mengikuti Bang. Yesus, ikut Kristen. Murid-murid Yesus itu semuanya Yahudi, nggak ada yang Kristen. Ya benar bang, Yahudi benar. Lalu kenapa Anda menyatakan Kristen paling banyak? Berarti paling banyak sesatnya berarti di dunia. Karena pengikut Yesus itu Yahudi 12 orang gitu. Kalau sesuatu yang kita katakan bohong, mungkinkah bisa sebanyak itu pengikutnya bang? Oh bisa bang, bisa. Hah? Bisa. Saya tanya abang dulu, mayoritas di dunia agama apa bang? Pengikut siapa bang? Kristen. Tahu saya. Mayoritas agama di dunia, makanya kata Yesus seperti apa? Waspadalah kepada ya nabi palsu, penyesat-penyesat. Kita dapat melihat dari buahnya kata Yesus. Coba lihat para nabi yang lainnya. Para nabi yang lain, Abraham sampai Musa, sampai juga nabi-nabi Ezra, nabi yang lainnya diutus ke Yahudi, ya. Itu mereka pengikutnya sedikit. Kan gitu. Nah, kalau yang Kristen ini dipelopori oleh Paulus menyembah manusia, itu pengikutnya banyak. Kenapa? Para nabi itu sedikit pengikutnya karena Tuhannya kagak kelihatan. Makanya jarang yang mengikuti, sedikit pengikut para nabi. Gitu.
Abraham Tuhannya kagak kelihatan, Musa Tuhannya kagak kelihatan, Ezra Tuhannya kagak kelihatan. Kagak percaya orang, sedikit pengikutnya gitu. Yesus bilang Bapa itu juga tidak terlihat. Sedikit pengikut Yesus 12 aja. Oh, tiba-tiba Paulus dari buahnya dapat kita lihat menyuruh menyembah manusia. Manusia tuh kelihatan tuh nongol. Ya, itu Tuhan kata Yesus, kata Paulus. Yesus itu adalah Tuhan. Banyak yang percaya gitu. Padahal para nabi kagak pernah mengajarkan menyembah manusia. Gitu bang. Jadi bedakan gitu. Kenapa Kristen itu banyak ya? Betul, karena Yesus itu nongol dan tertipu oleh Paulus. Paulus cukup penting di Alkitab. Cukup penting. Kita tadi kecil Coba abang. Coba abang buka Roma 3 nomor 7. Oke. Coba abang buka Roma 3 nomor 7. Oke, saya bacakan bang. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku menjadi lebih nyata bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Nah itu kan Apa ayat itu bang? boleh berdusta dalam ajaran gitu loh. Makanya banyak yang tertipu karena di dalam ajarannya boleh berdusta. Begini bang, saya jelaskan sedikit Paulus ini. Paulus ini tokoh penting di dalam kekristenan. Dulu namanya Saulus, seorang perampok, musuh Yesus, musuh sahabat, ya, musuh muridnya maksudnya. Tapi ketika dalam perjalanan Tuhan, Paulus, Yesus dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Gitu. Tahu saya ceritanya tuh. Ya, maka dia tokoh penting kita juga bang. Kalau gitu saya mau tanya bang, Yesus tuh turun berapa kali bang? Turun apa nih? Menampakkan diri kah? Iya, turun ke muka bumi ini dia berapa kali dalam kepercayaan Kristen? Kalau di Bible banyak bang, menampakkan diri ketika sudah dalam kematian, dalam kebangkitan maksudnya. Ketemu dengan betul nggak sahabatnya, dalam Kristen itu murid-muridnya. memahami Yesus akan datang turun kedua kalinya, betul? Betul, di akhir zaman betul. Jadi Yesus ini udah turun, dia ketemu Paulus gitu. Berarti nggak ada lagi Yesus habis ini turun. Menampakkan diri bang, waktu itu belum terangkat ke atas. Lah, itu kan Yesus turun nemui Paulus katanya. Menampakkan diri. Kan dua kali aja kan? Yesus turun. Menampakkan diri bang, bukan turun. Nanti katakan Yesus kan turun ke muka bumi menampakkan diri dalam bentuk cahaya ketemu Paulus, betul nggak? betul, ada ayatnya. Nah, Betul. menurut pemahaman Kristen, Yesus itu turun hanya 2 kali. Berarti udah habis, Yesus nggak ada lagi, nggak turun lagi dah. Tapi menampakkan juga dengan murid-muridnya ketika pintu dikunci semua. Di akhir zaman nanti datang Yesus Pak, turun hakim lagi. yang adil. Hakim yang adil. Datang lagi. Berarti Ya. yang dengan Paulus tuh bukan Yesus ketemu itu. Siapa? Yang bertemu siapa? Kan Paulus ngomong sendiri ya, bisa aja malaikat terang itu menyamar kan kayak gitu. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Tapi dia bertemunya di jalan bang, jelas tidak tempat yang gelap. Di jalan. Ya Dia iya. berjalan ke Damaskus. Bukan di suatu Kalau kata- menyendiri. Bang, kalau kata Anda Yesus di akhir zaman turun lagi, berarti yang ketemu Paulus tuh bukan Yesus. Kan 2 kali aja dia. Yesus pertama udah turun di abad pertama. Kalau kata Anda di akhir zaman lagi dia turun, saat ini belum turun, berarti yang ketemu Paulus siapa? Setan berarti. Nggak mungkin lah bang. Bintang timur itu iblis menyamar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia Makanya kan bang. dalam Makanya kata pertemuan kan- Yesus. Nih, coba sebentar dikit. Saya mau kasih tahu abang. Coba baca Matius 24.
Matius 24 nomor, bentar ya, saya kasih tahu nih sama abangnya. Ah, 24 dari 24. Matius 24 ayat 24. Coba baca dulu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lanjut. Camkanlah, kata Yesus. Betul nggak? Yang kedua, ya camkanlah ya. Lanjut baca bang, lanjut. Sebentar bang. Abang yang baca, nanti dikira saya mengada-ada. Error bang, tolong baca bang. Yang camkan itu error. Baik. Ini saya yang bacakan ya teman-teman ya. Saya yang bacakan Matius 24 nih. Buat teman-teman semuanya dan buat abangnya ya. Oke. Nih, mari kita pelajari bersama ya. Perhatikan. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Ya, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya, sampai demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana di sisi bangkai di situ ada burung nazar berkerumun. Jadi ya bang ya, kata Yesus, hati-hati dengan pengajar palsu ya. Pengajar palsu dia menyesatkan. Aneh ya, menyesatkan. Jadi ciri-cirinya kata Yesus, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana. Bentuknya cahaya. Tuh ya, bentuknya cahaya, sebab seperti kilat yang memancar, kata Yesus, dari sebelah timur. Coba kita lihat ya, Kisah Para Rasul 9. Nih. Kisah Para Rasul 9. Bagaimana cara Paulus ketemu Yesus? Ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Wow. Tuh kan kayak gitu. Terus ia rebah ke tanah, kedengarannya oleh suatu suara yang berkata, "Bang, Damsyik nih ya, Damsyik nih apa? Padang gurun." Kan gitu. Kata Yesus, dia ada di padang gurun. Ya, pengajar sesat tuh kayak gitu. Terus ngaku ketemu Mesias memancarkan cahaya di langit. Atau lalu dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Oh, ini dia ngaku Yesus nih ya. Padahal kata Yesus apa di Matius 24 tadi? Jangan kamu percaya, camkanlah. Tuh, camkanlah, aku mengatakannya lebih dahulu. Ya, pengajar sesat itu ada di padang gurun gitu. Ada di padang gurun, ia dalam bilik. Dalam biliknya apa? Dia pernah masuk penjara. Paulus pernah masuk penjara, Bang. Coba kalau kita ke Matius 7 lagi nih ya. Matius 7. Nih. Bilik penjara nggak bang? Artinya? Bilik itu penjara. Coba aja bang ke ini bahasa Indonesia. Nih bang, apa kata Yesus? Hal pengajaran sesat. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, seperti sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kata Paulus, dia itu hidup di tengah orang Yahudi, ia berlaku seperti Yahudi nyamarnya. Itu ciri-ciri nabi palsu kata Yesus. Ya bang. Pengajaran sesat. Penjara. Tapi mujizat Paulus apa? Mujizat Paulus apa? Kan bermujizat dahsyat tuh. Makanya kata Yesus dia akan bermukjizat kan kayak gitu.
Katanya Oh, benar. Paulus kan katanya selamat dari racun. Itu tapi mujizatnya nggak sedahsyat itu. Kan Ya karena katanya Tuhan selamat dari melindunginya, racun. Bang. Kalau Tuhan Jadi melindungi gitu, ya Bang. selamat dari racun. Gini, Bang. Kalau Tuhan melindungi ya selamat dari racun. Kalau tidak dilindungi ya mati di racun. Makanya Bang, kata Yesus, camkanlah ya, pengajaran sesat itu dia ada di padang gurun. Tuh, ngakunya ketemu Mesias dalam bentuk cahaya. Itu di Kisah Para Rasul 9, Paulus ngaku ketemu Yesus di padang gurun, bentuknya cahaya. Makanya saya bilang ya, dilihat dari buahnya. Para nabi menyuruh menyembah Tuhan yang kagak kelihatan. Ada yang menyuruh menyembah manusia, miliaran manusianya pulau ikut gitu sesat. Padahal udah diwanti-wanti Yesus, jangan percaya dengan orang tersebut gitu. Ngikutnya mayoritas lagi. Itu Bang, saya mau kasih tahu sama Abang aja. Makanya kata Yesus seperti apa? Ya, seperti apa? Sia-sia mereka beribadah yang mereka lakukan perintah manusia. Tuh. Kan gitu. Ya, Bang, ya, Bang. Terima kasih ilmunya, Bang. Sama-sama Bang ya. Enak juga kau diajak ngobrol Bang. Besok naik lagi ya. Oke lah kalau gitu. Pesan saya buat si abang ini udah turun. Banyak-banyak baca Turun ya? Google. Banyak-banyak baca Google. Iya kan?